Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah pajak bumi dan bangunan tentu tidak asing lagi, bukan? Mari kita bahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek pajak yang berupa bumi atau tanah dan bangunan. Undang-undang yang mengatur ketentuan PBB ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai informasi, sejak tanggal 1 Januari 2014, pajak bumi perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat hanya mengurusi pajak bumi dan bangunan untuk objek perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya, subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan atas bangunan. Apakah rumah yang kalian tempati dikenai pajak bumi dan bangunan? Tentu jawabnya iya, karena rumah yang kalian tempati termasuk objek yang dikenai pajak bumi dan bangunan. Jadi, objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan atau tanah yang meliputi taman, kebun, sawah, dan pekarangan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun secara tetap pada tanah dan perairan, meliputi gedung, rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga. Selanjutnya, objek pajak tidak kena pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak adalah objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang digunakan untuk perwakilan diplomatik, serta yang digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, nilai jual objek pajak atau NJOP merupakan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan gubernur. Sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP merupakan batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Berikut ketentuan NJOP TKP. Yang pertama, setiap wajib pajak menerima pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak yang akan diselisihkan dengan NJOP TKP, hanya 1 objek pajak dengan nilai terbesar dan tidak digabungkan dengan objek pajak lain. Untuk NJOP TKP PBB pusat paling tinggi sebesar 12 juta rupiah. NJOP TKP PBB daerah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, tarif perhitungan pajak bumi dan bangunan. Besar pembayaran PBB dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, luas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, besar nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. Besar nilai jual kena pajak atau NJKP. Dan yang keempat, tarif PBB pusat tarif tunggal sebesar 0,5%. Tarif PBB daerah paling tinggi 0,3%, tergantung peraturan tiap-tiap daerah.
Besar nilai jual kena pajak atau NJKP sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu objek pajak perkebunan 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, dan untuk PBB daerah tidak ada NJKP. Rumus menghitung PBB pusat yaitu 0,5% dikali NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Sedangkan rumus menghitung PBB daerah yaitu 0,3% maksimal dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Pak Arya memiliki tanah di Kota Blora seluas 400 meter persegi yang didirikan bangunan seluas 300 meter persegi. Nilai jual objek pajak tanah sebesar Rp1.800.000 per meter persegi dan nilai jual objek pajak bangunan sebesar Rp2.500.000 per meter persegi. Jika diketahui nilai jual objek pajak tidak kena pajak Kota Blora sebesar Rp10 juta, tentukan PBB terutang Pak Arya. Pada soal, PBB tersebut merupakan PBB daerah atau perdesaan dan perkotaan, sehingga menggunakan tarif 0,3% dan tidak memasukkan NJKP dalam perhitungan. Sehingga perhitungan PBB terutangnya sebagai berikut. Nilai jual objek pajak tanah 400 meter persegi dikali dengan nilai jual objek pajak tanah sebesar Rp1.800.000 diperoleh Rp720 juta. Kemudian NJOP bangunan 300 meter persegi kita kalikan dengan NJOP bangunan sebesar Rp2.500.000 sehingga diperoleh Rp750 juta. Kita jumlahkan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan sebesar Rp1.470 juta. Ketahui nilai jual objek pajak tidak kena pajak Kota Blora sebesar Rp10 juta. Kemudian kita kurangkan sehingga diperoleh NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.460 juta. Setelah diperoleh nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp1.460 juta, dapat kita cari PBB terutang, yaitu dengan mengalikan 0,3% dikali Rp1.460 juta, sehingga diperoleh Rp4.380.000. Jadi, pajak yang harus dibayar Pak Arya dalam 1 tahun sebesar Rp4.380.000. Demikian cara perhitungan PBB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.